Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali berjumpa lagi. Wow, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Gimana? Para pendosa masih tertuduh. Jangan tertuduh ya. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yuk kita buka hati kita. Lelah dibuang semuanya, pikiran-pikiran yang kacau balau dibuang semuanya. Masih ingat kan firman yang kemarin? Haleluya. Ketika saudara ingat firman yang kemarin, kita angkat satu pujian ini, menabur lebih lagi. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Bahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Tuhan Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Saudara suka dengan Taurat Tuhan? Saudara dikatakan orang yang berbahagia. Dan yang merenungkan siang dan malam. Amin. Yes. Saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang subur, segar, kuat. Amin. Haleluya. Pada musimnya dan yang Tidak layu daunnya. Amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. ya. Dan yang tidak layu daunnya, Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. dan yang Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat, Engkau buat menjadi berhasil. Kami percaya dengan iman kami. Kami layak untuk bersyukur Tuhan. Kami layak untuk bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengajarkan dan mengarahkan setiap hati kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Jangan Kau lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan Kau biarkan kami Bapa berjalan sendiri tanpa arahan yang dari kuasa-Mu. Bimbing setiap kami ya Bapa. Bimbing setiap kami ya Yesus. Haleluya. Ya ralama sikarala ya ralamo. Haleluya Yesus. Bapa, inilah syukur dan doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Biarlah arahan yang daripada-Mu Bapa selalu Kau sertakan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih kami telah diciptakan serupa dengan gambar Allah. Bimbing kami, arahkan kami, tuntun kami agar setiap langkah kaki kami tidak salah Tuhan. Agar kami boleh menjadi
pohon kehidupan-Mu yang subur Bapa. Di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang selalu mengajarkan dan mengarahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema judul Mari Bertumbuh. Amin, mari bertumbuh. Masih ingat hari Senin kapan itu, beberapa hari yang lalu? Kalau kita bersahabat dengan pendosa, jangan engkau merasa bahwa engkau tidak bisa bertumbuh, aku tidak ada gunanya. Firman Tuhan hari ini yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita bertumbuh. Amin. Agar kita bertumbuh. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Tadi pujian sudah mengawali, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk terus bertumbuh di dalam Taurat Tuhan ini. Amin. Yuk kita baca firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Oke. Judulnya di sana jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saudara dan saya berbahagialah. Bukan manusia yang membenarkan kita, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang membenarkan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dibenarkan di dalam jalan Tuhan, maka engkau diberkati dan engkau disebut orang yang berbahagia. Biar orang mau menuduh saudara apa saja, seperti apa yang sudah saya sampaikan di hari Senin, dalam sepekan ini ya firman Tuhan terus terkait Bapak Ibu. Kita gak usah lihat masa lalu kita, biar orang mau menilai kita apa itu buang. Yang terpenting hari ini kita sama-sama yuk masuk dalam firman Tuhan. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena saudara sudah keluar bersama-sama dengan Yesus, sudah makan bersama-sama semeja dengan Yesus. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa? Saudara akan disebut seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ketika saudara dan saya mau diubahkan oleh Yesus, maka saudara akan dibenarkan oleh Yesus. Saudara diajak makan bersama, saudara tidak lagi diingat dosa-dosanya, saudara sudah diangkat dari hal yang kotor, dari hal yang najis, dari hal yang gelap, saudara sudah diangkat. Dan kita sudah bukan lagi pendosa. Amin. Kita bukan lagi orang yang berbuat dosa. Tuhan sayang. Kenapa? Masih ingat hari Senin kemarin kita bersahabat loh. Yesus bersahabat dengan pendosa. Tetapi hari ini dinyatakannya saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini hasilnya. Dari mana hasilnya? Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika engkau sudah diangkat dari lumpur dosa, maka engkau diperkenalkan dengan yang dikatakan firman Tuhan, yaitu Alkitab ini yang kita baca. Amin. Banyak loh orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sering kali melayani hal-hal yang orang-orang yang seperti ini. Ketika tadinya tidak mengerti akan firman, tetapi begitu dia mengenal firman Tuhan, begitu dia diangkat dari lumpur dosa, maka dia hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Ketika Tuhan suka dengan saudara, berkat Tuhan dilimpahkan. Amin. Kita sudah membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini di 2 Petrus 3 ayat 18 bisa dicatat.
2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ini perintah. Dan juru selamat kita siapa namanya? Yesus Kristus. Ini Tuhan cuma mau bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Mari, ketika kita hari Senin kemarin sudah diampuni segala dosanya, Tuhan tidak melihat dengan siapa, Tuhan merangkul dengan cinta kasih-Nya, berarti kita harus bertumbuh, tidak menjadi kerdil, sudah selesai, sudah pergi begitu saja, tidak. Tetapi kita harus ada pertumbuhan. Siapa yang suka tanam sayuran, sekarang lagi musimnya hidroponik ya, begitu mudah penanaman untuk hidroponik itu, gak usah siram-siram, cukup dengan satu tempat dikasih air, dia berjalan sendiri, berputar sendiri, dan dia sudah bertumbuh dengan besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau saudara seperti tanaman ini. Tuhan mau kita menjadi orang yang subur. Orang Kristen kita ini mirip dengan tanaman loh Bapak Ibu. Tuhan mau pertumbuhan kita itu cepat. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang sehat. Tanahnya digemburkan dengan apa? Tanah digemburkan dengan pujian. Disirami dengan air kehidupan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Saudara akan bertumbuh dengan subur. Amin. Saya memakai perumpamaan dari tanaman ini. Saya suka sekali menanam Bapak Ibu. Sekalipun saya nggak punya lahan, rumah saya kecil, nggak ada lahannya gitu ya. Tapi saya memakai pot-pot itu. Saya senang sekali menancapkan bawang merah, bawang putih, bawang pre gitu ya. Terus ada kemangi dan yang lain sebagainya, cabai itu saya tanam. Nah, ketika kita mau seperti itu, mengemburkan taman hati saudara sendiri. Karena apa? Karena kekristenan itu mirip sekali dengan tanaman ini, seperti apa yang kita baca ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, Tuhan mau engkau bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ini. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah yang indah. Sekarang yang ada itu tanaman hidroponik ya, yang tanpa air, cuman pakai itu apa kayak gabus gitu, tapi bukan gabus, rodul namanya. Itu ditanamkan dan ditaruh di sana, airnya berputar dengan hari 2 minggu dia sudah mulai berakar. Dari 2 minggu berakar, airnya terus bergulir. Tuhan mau sukacita surgawi terus mengalir di dalam kehidupan saudara. Jangan merasa masalahku besar Bu, saya tidak bisa. Ayo kita menjadi tanaman hidroponik. Amin. Sudah bersih, hasilnya luar biasa, untuk kesehatan luar biasa. Dari awal menanam itu dari biji loh. Cuman 2 minggu dia sudah mulai berakar. Orang Kristen juga demikian. Mari kita berakar. Amin. Dari mana akar itu cepat? Karena ada air. Dari mana air itu? Memuji dan menyembah Tuhan. Ketika saudara terus ada dalam hadirat Tuhan, air yang bersih ini akan terus menumbuhkan akar-akar. Dari akar itu akan terus terubus dan menjadi tanaman yang indah. Amin. Di rumah saya ada Bapak Ibu, tapi cuma sedikit karena saya nggak punya halaman. Itu sudah bisa dipanen dan sudah bisa ditumis loh kangkung ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kekristenan juga demikian ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu, bertumbuhlah dengan cara yang bersih, dengan cara yang sehat. Ketika saudara memiliki yang bersih, memiliki yang sehat, terus ada di dalam perenungan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bukan cuma didengar, tetapi dilakukan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ini hasilnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, bukanlah menjadi yang berat. Saudara bisa berintim dengan Tuhan. Saudara bisa meminta jalan keluar dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan. Kalau jalan keluar itu belum ada, kedamaian di hatimu akan terpupuk. Tidak akan ada jalan yang buntu.
Percayalah, itu yang mau saya sampaikan dari pembacaan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 ini. Tuhan cuma mengingatkan kita di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 tadi yang dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu aja perintahnya. Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan kita semakin mengenal kepada kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga apa? Kita bisa mengatakannya, kita buka di Maleakhi 4 ayat yang kedua. Di dalam Maleakhi 4 ayat yang kedua di sini dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, nama Tuhan, ketika kita terus berdaulat dengan Tuhan, kita bertumbuh akan pengenalan kasih Tuhan, maka di sini dikatakan, tetapi saudara, kamu di sini dikatakan saudara yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Itu ayatnya di mana? Maleakhi 4 ayat yang kedua. Dengan kesembuhan pada sayapnya, saudara akan disembuhkan, saudara akan dipulihkan. Yang tadinya sudah keplek, sudah gak bisa terbang, saudara mulai bisa membekarkan lagi, saudara mulai bisa terbang. Apa Bu maksudnya? Saudara bisa berpikir dengan jernih. Amin. Ketika saudara berdaulat dengan Tuhan dan tidak tinggal diam. Maka dari itu di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya dan pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang saudara berbuat pasti Tuhan buat berhasil. Amin. Dari hal yang kecil, mungkin saudara membuat makanan, jual pangsit secara online ya, saudara jualan nasi, apa aja yang saudara bisa pasti akan berhasil. Amin. Di keluarga saya pun juga jualan seperti itu. Dari anak-anak saya, anak menantu saya, membuat yang namanya kikian, ramai banget ya, banyak pesanan. Ya memang ribet gitu, tapi di sana saya percaya kamu pasti diberkati. Dari hasil itu pastilah ada tambahan-tambahan. Amin. Kita jangan melihat kepada orang-orang yang sukses saja, tetapi mari kita melihat orang yang jauh lebih susah dibanding kita. Itu banyak Bapak Ibu. Jangan kau melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Percayalah. Ada salah satu jemaat saya, dia akan membuka ayam panggang, terus sosis panggang, terus bakso panggang, semua dibakar gitu ya, semua bakar-bakaran. Ayam bakar, bakso bakar, sosis bakar, mungkin dan minuman yang lainnya. Saya katakan, Tuhan memberkati engkau. Apa saja yang engkau perbuat dan engkau lakukan, engkau akan dibuatnya menjadi berhasil. Saya topang dalam doa buat kalian. Itu yang saya katakan. Kalian akan selalu sukses dan diberkati. Dimanapun tempatnya itu tidak menjadi tolak ukur. Kalau Tuhan mau. Karena Tuhan memberkati orang yang benar. Firman Tuhan katakan jalan orang benar dan jalan orang fasik sudah terlihat perbedaannya. Ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan, di dalam jalan orang benar, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maka ada surya kebenaran. Amin. Dengan jelas sekali di sini saya mau mengatakan ranting kita, maka kita akan seperti pohon yang menghasilkan buah dan ditanam di tepi aliran air. Ini ya catatan saya. Ranting-ranting kita akan menjalar keluar. Amin. Ranting-ranting saudara akan menjalar keluar. Apa yang saudara usahakan akan dikenal oleh orang banyak. Amin. Dan mempengaruhi dan menjadi kesaksian yang terus berkembang. Itu ranting-ranting saudara. Dan ranting-ranting itu akan dipenuhi kuncup bunga yang memancarkan keindahan. Yaitu cara hidup yang saleh. Saudara menjadi berkat. Selain pekerjaannya diberkati, kehidupan saudara menjadi berkat. Tutur kata saudara menyejukkan setiap hati orang. Percayalah. Percaya ketika hati saudara membawa damai, hati saudara sejuk, tutur kata saudara enak,
Banyak orang yang akan memesan apa yang saudara kerjakan. Baik itu di makanan, baik itu di hasil seperti jahitan, mungkin di hasil seperti Ibu Benyamin yang nyongket gitu ya, buat soketan. Tuhan akan bukakan jalan dan berkat itu banyak. Ada yang mengajarkan musik, didengar oh enak. Kalau Bapak si A ini mengajarnya, ya udah anak saya ikutkan kursus melalui Bapak si A ini. Ketika saudara menanggapi semuanya dengan oke, maka Tuhan akan memberikan yang lebih oke untuk saudara. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Pembusukan dimulai ketika pertumbuhan itu terhenti. Maka dari itu saya ingatkan, jangan engkau berhenti. Amin. Jangan engkau berhenti. Kalau sudah engkau masuk di dalamnya, terus berputar, berikan itu terus. Hadirat Tuhan menguasai di dalam jiwa saudara dan roh saudara. Ketika jiwa saudara dipenuhi, hati saudara dipenuhi, pikiran saudara tenang, maka berkat itu turun dengan sendirinya. Jangan engkau tinggal di dalam penuduhan. Masih ingat ya di hari Senin kemarin, Tuhan Yesus suka untuk datang menyembuhkan yang sakit. Amin. Dan Tuhan Yesus suka berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Di sini jangan berkumpul dengan orang-orang yang berdosa, dan pencemooh ini adalah peringatan. Kalau saudara sudah diangkat keluar dari kegelapan itu, jangan lagi masuk ke dalam pencemoohan. Tinggalkan itu. Jangan bertobat, tetapi bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara bertobat selamanya, tetapi kalau bertobat itu selamanya, tapi kalau bertobat kadangkala masih bisa kumat dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya. Jauh sebelum kita ketemu Tuhan. Tetapi saat ini saya yakin dan percaya, jadilah berkat bagi banyak orang. Maka dari itu ranting-ranting saudara akan dipenuhi kuncup bunga. Itu tandanya berkat yang memancarkan keindahan. Itu adalah cara hidup yang saleh. Amin. Ketika saudara memiliki cara hidup yang saleh, maka saudara akan menjadi yang luar biasa. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau terus masuk dalam masalahmu, tetapi marilah kita bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Masih ingat ayatnya? Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, Maleaki 4 ayat yang kedua. Saudara dikatakan surya kebenaran. Haleluya. Faham dengan firman Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, tanamkanlah Tuhan hikmat marifat yang benar buat anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, kami percaya di bulan Juli ini Bapa, Engkau sedang menurunkan berkat atas mereka dengan kuasa mujizat yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagimu Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Bapa, kuasa-Mu yang akan membebaskan mereka. Lebih-lebih di dalam setiap hari kami menikmati suara-Mu lewat renungan. Kita sehat, kita kuat ini Bapa. Benar-benar Engkau menyehatkan jiwa dan roh kami dan jasmani kami. Dan kita benar-benar kuat Bapa. Jiwa dan roh sehat, jasmani menjadi kuat Bapa. Kami percaya tidak sia-sia Bapa. Apa yang hamba berikan, apa yang Kau mau Tuhan, Engkau memakai bibir dan lidah hamba untuk menyampaikan bagi anak-anak-Mu karena cinta kasih-Mu. Karena Engkau Tuhan membawa mereka untuk menembus di dalam segala kemustahilan. Yang tidak mungkin bagi kami sangat mungkin bagi Engkau. Apa saja Bapa, apa saja Bapa yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan, yang mereka harapkan, yang mereka mimpikan, semuanya Kau buat menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, angkat setiap kesedihan mereka,
Angkat setiap beban-beban yang memberati hati, perasaan dan pikiran mereka Bapa. Angkat itu semua, karena itu hanyalah sampah yang berbau Tuhan. Itu hanya sampah yang busuk, yang tidak berhak untuk mereka simpan. Kami membuangnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau memberikan pengisian bejana-Mu ini dengan air yang bersih Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi tanaman hidroponik yang bersih dan bisa dinikmati dengan yang sehat. Jadikan anak-anak-Mu Bapa tanaman yang kudus di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu Bapak. Kau melepaskan dan membebaskan mereka dari segala intimidasi kuasa iblis. Mereka dimerdekakan, diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita, diberikan ketenangan dan kelimpahan berkat yang dari sorga mengalir di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Saudara percaya? Ketika saudara percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.